Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuruddin wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa hadir di tempat ini yang insya Allah Allah berkahi. Salawat dan salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para tabiut tabiinnya, dan semoga kita menjadi umatnya di akhir zaman yang akan mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, masih semangat gak nih? Masih. Yang di sini masih semangat gak? Masih. Romanya udah pada ngantuk. Coba fokus ke depan, jangan ngantuk. Walaupun hari semakin siang, kita harus menambah semangat. Kalau hari itu semakin siang semakin panas. Jangan semakin panas kita semakin ngantuk. Kebanyakan orang itu semakin panas tapi semakin ngantuk. Nggak mau jalan, yang mau adalah neduh. Tapi semangat kita jangan seperti tubuh kita kalau kena panas. Semakin semangat walaupun hari itu semakin siang. Acara semakin akhir, bukan semakin ngantuk, semakin buru-buru pengen selesai. Tapi buru-buru nggak sabar, apa sih setelah ini? Apa sih setelah ini? Nah, maka dari itu semangat kita harus kita tingkatkan. Nah, pada saat ini saya akan menyampaikan mengenai taat. Ada yang tahu gak arti taat? Taat apa taat? Apa tuh? Apa? Taat. Orang taat dan orang maksiat. Kira-kira kalau kita disuruh milih, kita memilih menjadi orang taat atau maksiat? Nah, tahu gak arti taat? Apa? Apa taat? Taat itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Apa arti taat? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau orang sudah taat, istilah lainnya adalah orang tersebut bertakwa. Orang sudah taat, udah pasti dia bertakwa karena dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menjadi taat itu enggak semudah yang dibayangkan. Orang Islam belum tentu taat. Karena taat itu berat. Orang Islam dia hanya Islam membaca syahadat, tapi dia harus menjadi orang yang taat sehingga menjadi orang bertakwa. Kalau kita lihat orang yang taat disebutkan oleh Rasul dalam hadisnya, kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu pasti masuk surga. Kalau kata Rasul, kita mau masuk surga gak? Kira-kira kalau ditanya mau masuk surga atau enggak? Mau. Kenapa mau? Pertanyaannya kenapa kita mau masuk surga? Kalau ditanya apa kira-kira jawaban kita kalau kita bayangkan masuk surga, kenapa kita ingin? Karena senang. Yang lain apa? Karena kenapa mau masuk surga? Surga indah, banyak kenikmatan. Apa yang diinginkan pasti akan diberikan oleh Allah. Enggak ada aturan kalau sudah masuk surga. Kita mau ngapain aja boleh. Yang ada di pikiran kita langsung bisa kita lakukan. Mau terbang bisa, kalau kita mau terbang. Kita mau keliling di bawah air juga bisa. Itu kalau sudah masuk surga. Apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk
surga. Umat Rasul siapa? Orang Islam. Tapi ada lanjutannya. Illa man aba, kecuali orang yang nggak mau. Ada umat Islam tapi nggak mau masuk surga. Aneh nggak? Aneh. Orang Islam tapi nggak mau masuk surga. Maka para sahabat nanya, wa man aba ya Rasulullah, siapa sih yang nggak mau masuk surga? Ternyata kata Nabi Muhammad, yang nggak mau masuk surga adalah waman atau ani dakholal jamal waman asoni faqad aba. Orang yang taat dia yang mau masuk surga. Yang mau masuk surga orang Islam umat Rasulullah yang taat, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Tetapi yang gak mau masuk surga yang bermaksiat. Lawan taat adalah maksiat. Berarti maksiat artinya apa? Gak mau ngelaksanain perintah dan gak mau meninggalkan larangan atau mengerjakan larangan. Itu orang yang maksiat. Kita kalau mau masuk surga berarti syaratnya apa? Harus taat. Harus kehidupan kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam proses kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu berat. Perintah yang kita lakukan kira-kira semuanya udah dikerjain belum? Perintah yang diperintahkan oleh Allah kira-kira udah dikerjain semua atau belum? Udah atau belum? Belum. Nah, perintah Allah itu banyak, larangan Allah juga banyak. Apalagi di zaman sekarang, orang-orang yang kita lihat di sekitar kita banyak yang taat atau maksiat. Kira-kira kalau ditanya, Maksiat. sekitar kita banyak yang taat atau maksiat? Maksiat. Maksiat. Apa contoh maksiat yang kalian lihat kalau keluar ruangan ini? Sebutin coba satu. Apa contoh maksiat yang kalau kita keluar ruangan ini ketemu? Nggak nutup aurat. Pinter, sering lihat ya? Sering. Nah, berarti banyak orang yang nggak nutup aurat ketika di luar, di lingkungan sekitar kita. Padahal kata Nabi, kalau mau masuk surga itu harus taat. Tapi kalau di luar lingkungan kita itu banyak yang maksiat. Maka berat ketika kita taat di lingkungan yang mayoritas itu melakukan maksiat. Orang ketika taat sendiri, sekitarnya itu maksiat, biasanya diledekin. Wah, kok pakaiannya begini? Kok pakaiannya menutup aurat? Biasanya maksiat apalagi kalau yang di luar? Selain membuka aurat, apalagi? Enggak sholat. Kalau kita misalnya di luar lagi main bersama temennya itu enggak taat, waktu azan kira-kira masih ngobrol atau ke masjid? Ngobrol. Masih ngobrol. Kita lagi main apapun itu, ketika waktu azan kira-kira mainnya ditinggal apa dilanjutin? Main sesuatu, kalau dengar suara azan dilanjutin atau main terus? Kau kadang-kadang. Nah, biasanya orang itu terbawa lingkungan. Ada dua orang yang taat melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, tapi 10 orang itu maksiat. Biasanya 10 orang itu nularin orang yang 2. Dia tadinya mau taat jadi enggak taat. Nah, itu beratnya ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana sih caranya agar kita bisa tetap taat kepada Allah walaupun di lingkungan yang maksiatnya itu di mana-mana ada? Maka kalau kita lihat caranya itu, yang pertama kita harus
kuatkan cita-cita kita, keinginan kita. Untuk apa kita taat? Tadi kita untuk taat untuk apa? Untuk mendapatkan surga. Harus dikuatkan keinginan kita untuk mendapat surga supaya kita istiqomah dalam ketaatan. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang sekitar, apapun yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang maksiat, tetap taat kita enggak berubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap lurus istiqomah karena tujuan kita itu yang kita inginkan adalah besar keinginan kita. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah mendapatkan ampunan. Bersegeralah kalian mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah menyuruh kita untuk bersegera mendapatkan surga. Bukti apa manusia itu sering lalai dalam mendapatkan surga? Apa yang kita inginkan seringkali kita lupa tujuan. Tadinya pengen ini, suatu saat ada ujian atau ada sesuatu yang menggiurkan, tiba-tiba jadi belok tujuan. Anggap surga itu adalah kampung halaman kita. Ada yang punya kampung nggak? Ada yang punya kampung? Nah, manusia kampung halamannya di mana? Di surga. Manusia pertama siapa? Nabi Adam, tinggalnya di surga. Berarti kampung halaman kita harusnya kita ke surga. Kalau kita ke neraka berarti kita salah tujuan. Kita hidup di dunia harusnya pulang kampungnya ke surga. Tapi kenapa ada manusia mati masuk neraka? Berarti salah tujuan. Kalau kita mau pulang kampung, mau pergi kemana, lagi di jalan ngelihat sesuatu yang indah, kira-kira berhenti dulu apa tetap lanjut jalan? Kalian lagi pulang kampung nih, lewat tol, ada gunung yang indah, ada pantai, kira-kira berhenti dulu apa tetap lanjut? Lanjut, karena tujuan kalian ke tempat itu, bukan ke tempat yang lain. Sama di dunia juga, tujuan kita pulang kampung kemana? Ke surga. Walaupun ada sesuatu yang menggiurkan, sesuatu yang indah seperti kenikmatan yang lain-lain yang jatuhnya itu menghalangi kita ke tujuan, jangan sampai tujuan kita berubah. Udah jalan di jalur ketaatan, tiba-tiba ada tawaran maksiat. Beloklah kita ke tawaran maksiat dan lupa pulang. Sehingga apa? Masuknya itu ketika mati bukan masuk surga tapi masuk neraka. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari lebih segera kita menuju ampunan Allah. Karena manusia ini enggak luput dari salah dan dosa. Bersegera menuju ampunan Allah dan bersegera luruskan niat kita lagi, kita ingin masuk surga. Karena surga itu hanya ditunjukkan oleh orang-orang bertakwa. Kalau kita lihat yang namanya isi surga, apa yang kalian bayangkan, keinginan apa yang kalian bayangkan ketika di dunia? Apa kira-kira keinginan kita yang kita inginkan sekali di dunia, pengen punya apa? Kira-kira apa? Kak Zakaria. Pengen punya motor ZX. Pengen punya motor. Kalau kita bandingkan dengan surga, keinginan kita yang paling besar itu enggak ada bandingnya. Enggak sebanding dengan apa yang ada di surga. Di dunia kita bisa punya keinginan punya motor yang paling bagus, tapi kalau kita udah masuk surga, motor itu bisa buruk. Kalau kata beliau, Buruk. buruk lebih cepat dari apa?
apapun. Maka yang namanya mendapatkan surga, kenikmatannya yang luar biasa tak terhingga, sesuai isinya itu yang digambarkan oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan keinginan nafsu manusia. Apa keinginan manusia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah." Manusia itu ketika hidup di dunia selalu muncul keinginan-keinginan. Dunia itu dihiasi dengan para perempuan. Kemudian dunia itu dihiasi juga dengan anak-anak kecil. Dihiasi juga dengan barang-barang yang mewah yang terbuat dari emas dan perak. Maka kalau kita lihat ayat terakhir, wallahu indahu husnul ma'ab. Allah mempunyai jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan, syahwat kita inginkan di dunia. Maka dari itu bersegeralah meraih maghfirah dan surganya Allah Subhanahu wa taala hanya khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pilihan kita tinggal satu, kita mau takwa atau maksiat. Kita mau taat atau maksiat. Kalau mau taat, maka kita bisa mendapatkan maghfirah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita maksiat, kita tidak mendapatkan maghfirah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita cuman di dunia. Pilihan kita dalam beramal itu cuman ada di dunia. Sampai meninggal berarti pilihan kita sudah habis. Waktu yang diberikan oleh Allah sudah habis. Umur kalian berapa? Kamu umur berapa? 13. Sebelahnya? Umurnya berapa? 12 tahun. Yang kecil? 9 tahun. Masih muda-muda, kira-kira umur kalian panjang, kira-kira mau pilih taat atau maksiat? Taat, menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Taat enggak maksiat. Umur kalian tersisa beberapa tahun lagi di dunia. Atau bisa jadi ini hari terakhir kalian di dunia. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Umur nggak ada yang tahu. Kira-kira kalian bayangin umur kalian sampai berapa tahun? Kalau nggak milih dari sekarang mau menjadi orang yang taat atau maksiat, takutnya waktu kalian habis. Ada yang tahu nggak bakal meninggal di umur berapa? Nggak ada yang tahu. Bisa jadi nauzubillah di jalan tiba-tiba meninggal, kan nggak ada yang tahu. Turun tangga meninggal, ada gak yang turun tangga meninggal? Banyak. Yang lagi jalan tiba-tiba kepleset meninggal, ada gak? Banyak. Umur nggak ada yang tahu. Kalau kalian nggak tahu mau memilih menjadi orang taat atau orang maksiat, takutnya belum memilih umurnya habis. Belum melakukan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah, waktunya sudah habis. Maka diingatkan tadi sama Allah, bersegera. Langsung ada waktu, ada kesempatan dalam menjalankan perintah, ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah, jangan ditunda. Ada kesempatan dalam melakukan perintah Allah seperti apa? Seperti sholat. Langsung kita lakukan sholat. Ada kesempatan dalam bermaksiat, jangan coba. Kebanyakan kalau masih muda pengen tahu, rasa ingin tahu, penasarannya itu tinggi. Kira-kira rasanya apa sih kalau ngelakuin ini? Kira-kira bagaimana sih kalau ngelakuin ini? Kalau misalnya kita rasa tahunya ingin tinggi, itu harus dikontrol. Gak boleh kelepasan. Karena gak tahu waktu kita kapan
meninggal. Kalau tiba-tiba kita lagi maksiat dicabut oleh Allah, nauzubillah min zalik, matinya jadi dalam keadaan maksiat. Kira-kira masuk surga atau neraka? Neraka. Kalau lagi maksiat. Masuk mana tuh? Nah, Neraka. masuk neraka. Karena amal perbuatan seseorang menunjukkan kebiasaannya. Nah, sama hal-hal yang kita lihat di lingkungan kita itu banyak yang maksiat, jangan sampai kita tergiur untuk coba. Maka perintah Allah dan larangan Allah itu banyak sekali yang harus kita ketahui. Perintah Allah itu terbagi menjadi 3. Ada hablum binafsi, hablum minanas, dan hablum minallah. Hablum minallah apa aja? Ibadah yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, contohnya apa? Sholat, terus puasa, terus ngaji. Ngaji buat siapa? Bukan. Ngaji buat kita mendapatkan ilmu. Nah, hablum binafsi, semuanya harus kita lakukan. Maksiat juga sama. Ada maksiat yang kepada Allah, kepada orang lain, kepada diri sendiri. Maksiat kepada diri sendiri kayak apa? Gak ngaji, jadi gak tahu mana yang halal, mana yang haram. Maksiat kepada diri sendiri apalagi? Hah? Ngerokok. Yang haram, yang dilarang oleh Allah, yang gak boleh oleh Rasulullah. Misalnya pacaran itu dilarang. Pacaran itu mendapatkan dosa. Ada yang pacaran gak nih? Nah, makanya jangan sampai kita itu coba-coba, penasaran, harus apa? Dikontrol nafsu kita, nggak boleh kelepasan. Karena itu jatuhnya maksiat. Tinggal pilih mau taat atau maksiat. Waktu kita cuman sebentar di dunia. Maka dari itu, dari sekarang niat kita harus dikuatkan. Untuk apa kita taat? Coba, untuk apa kita taat? Untuk apa yo? Untuk kampung halaman. Pulang ke kampung halaman, yaitu surga. Taat itu untuk kita pulang ke kampung halaman, masuk surga. Untuk apa kita nggak mau maksiat? Takut masuk neraka. Nah, mungkin itu. Siap. Berarti kalau begini kali kan sering kali ini ya. Kalau misalkan teman-teman juga mungkin pernah ada yang pernah dijanjiin sama orang tuanya gak, misalkan kalau kamu hafal 30 juz misalkan, kamu dikasih HP atau dikasih apa misalnya sama orang tuanya. Siapa yang pernah dijanjiin sama orang tuanya? Apa tuh? Dijanjiin Wah, apa? banyak ini. Kalau udah 3 juz dibeliin sepeda. Kalau ini apa tadi? Ranking. Beliin HP. Itu gimana tuh Kak? Kalau kita ngarepin hadiah dari orang tua tuh Kak? Nah, itu mirip-mirip. Kamu dalam melakukan tadi ranking 1 selama berapa tahun? 3 tahun. 3 kali ranking 1. Sungguh-sungguh gak kira-kira dalam mengejarnya? Sungguh-sungguh. Karena kamu tahu udah terbayang kalau dapat hadiah ini bakal ngapain. Misalnya tadi dapat sepeda. Sepedanya mau dibuat apa? Itu sudah kebayang. Maka dalam prosesnya pasti di tengah jalan gak berhenti. Gak mungkin 3 juz hafal dapat sepeda, pas udah 1 juz berhenti aja, gak kuat. Nah, bagaimana mendapatkan hadiah sepeda kalau di tengah jalan sudah berhenti? Itu mirip-mirip dalam kehidupan. Berarti kita ngelakuin amal soleh itu walaupun gak dikasih hadiah tuh
harusnya kita tetap semangat ya, karena tadi kita harus Mm-mm. kembali ke kampung halaman tadi, ke surga gitu. Nah, iya, harus tetap semangat karena yang menjanjikan balasan amal kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah nggak pernah bohong dalam janjinya. Hmm. Semangat dalam kehidupan kita melakukan ketaatan, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, walaupun itu sangat berat. Mm-mm. Jadi kadang biasanya gini, orang itu kalau sudah taat beda sendiri di lingkungannya, Oh, ya. Misalnya kalian taat, rajin ke masjid, tutup aurat, nggak pacaran, kemudian rajin ngaji, itu beda sendiri dengan anak-anak yang seumuran kalian. Tapi tenang, itu bisa kalian kendalikan rasa-rasa seperti itu karena sifat jeleknya manusia ya. Kalau dipuji itu senang, kalau diledekin kecewa. Kita semangat ke masjid, ke musola, sholat 5 waktu berjamaah terus, nggak pacaran, rajin ngaji, itu biasanya diledekin. Ah nggak gaul, ah kok nggak main kayak gini, ah cemen mainnya di rumah doang, ah nggak kemana-mana misalnya gitu, iya. ah nggak punya pacar. Nah, kita ketika diuji seperti itu, jangan hati kita itu sedih. Karena sifat manusia gitu. Dipuji seneng, diledekin nggak seneng. Kita harus pahami dulu. Kira-kira kita melakukan ketaatan untuk dipuji orang atau untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan sholat, ngaji, kemudian menutup aurat untuk dipuji orang tua, dipuji tetangga, maka di tengah jalan pasti akan berhenti dalam ketaatan. Kalian menghafal Quran kira-kira buat dipuji atau karena Allah? Nah, Karena Allah, Allah. kalau Kalau kalian untuk dipuji, wah hebat hafalannya sudah 10 juz. Di tengah-tengah pasti ada yang ngeledekin. Jadi kalau bukan karena Allah, pas diledekin oleh orang lain, putus di tengah jalan. Ah udah ah nggak mau ngapalin Quran lagi karena ada yang ledekin. Ah udah ah nggak mau sholat di masjid lagi, nggak mau tutup aurat lagi karena diledekin, nggak gaul, nggak kayak anak-anak yang lain, pendiam, nggak mau kesini kesini diajak susah, kan seperti itu. Nah, pertama luruskan niat kita melakukannya untuk siapa. Kalau untuk orang lain sudah pasti amal kita zong, di tengah jalan pun bakal zong. Kemudian kita harus tahu kita itu bahagia. Dipuji seneng nggak? Atau bahagia? Kita harus paham bahagia kita itu karena apa? Kebanyakan orang bahagia itu mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ya, kalian pengen sesuatu kalau udah dapat bahagia gak? Bahagia. Ya. Pengen peda, pas dapat peda bahagia. Padahal ada bahagia yang nggak hilang-hilang. Mau tahu gak? Kalian bisa mendapatkan rasa bahagia yang nggak hilang-hilang. Berbeda kalau mendapatkan sesuatu. Pengen punya peda, pengen punya handphone, kalau udah dapat, bahagianya paling lama berapa hari? Berapa minggu? Ada gak yang bahagianya selama setahun? Nggak sedih-sedih. Wah udah dapat HP, seneng terus selama setahun. enak banget itu. Nggak ada kayaknya sih. Punya sesuatu yang baru, barang bagus, bahagianya itu selama setahun, ada gak? Kayaknya nggak ada. Paling lama sebulan. Udah sebulan biasa aja punya HP. Udah sebulan punya sepeda biasa, biasa aja. Pengen punya yang lain lagi. Tapi ada bahagia yang nggak hilang-hilang. Itu bahagia yang lahir dari ketaatan. Bahagia yang lahir dari ketaatan.
Kalau kita lihat para sahabat, para nabi itu dalam melakukan ketaatan, apakah dia itu bahagia atau sedih? Para nabi, para sahabat dalam melakukan ketaatan bahagia atau sedih kira-kira? Kalau Kak Zakaria. Kalau sahabat ya, kalau sahabat pasti bahagia. Sahabat bahagia. Nah, kita contoh sahabat. Kok bisa sahabat itu dalam melakukan taatan kok bahagia? Padahal taatnya sahabat itu mengeluarkan sesuatu, mengorbankan sesuatu, bukan mendapatkan sesuatu. Sahabat dalam ketaatan bersama Nabi Muhammad ujiannya berat sekali. Ada yang disiksa, ada yang ditinggalin keluarga, ada yang gak dianggap anak, ada yang ditinggalin kawan-kawan. Tapi kenapa para sahabat bahagia? Karena bahagia para sahabat lahir dari ketaatan. Para sahabat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang mereka korbankan, apapun yang mereka keluarkan, apapun ujian dari Allah, nggak sedih. Kehilangan apapun nggak sedih. Kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan tenaga, itu bukannya sedih, tapi makin bahagia. Para nabi juga sama. Nabi Ismail meninggalkan anaknya di padang pasir, bahagia karena ketaatan. Kalau kita masih memandang bahagia itu karena mendapatkan sesuatu, keinginan kita nggak habis-habis. Tapi harus dirubah. Bahagia itu bukan mendapatkan segala sesuatu, tapi mengorbankan segala sesuatu. Kita ke sini berkorban atau mendapatkan sesuatu? Kalian ke sini nih, berkorban sesuatu atau mendapatkan sesuatu? Nah, tujuan kalian kira-kira yang kalian lakukan datang ke sini mendapatkan sesuatu tujuannya atau mengorbankan sesuatu? Kalau kalian tujuan ke sini mengorbankan tenaga, waktu kalian, insya Allah balas dengan paha. Nah, tapi kalau tujuan ke sini ingin dapat makan, ingin main keluar, ingin jalan-jalan, maka itu zong. Nilainya di hadapan Allah adalah zong. Karena niat kita itu untuk mendapatkan sesuatu. Yang ada udah nyampe sini bahagianya beda. Padahal dari tempat awal ke sini niatnya pengen jalan-jalan. Sudah nyampe sini bahagianya pasti pengen ini ah. Udah dapat itu pengen ini. Jadi nggak ada habisnya, bahagia nggak pernah terpenuhi. Kalau bahagia itu dari ketaatan, mengorbankan sesuatu, pasti hati kita itu nggak sedih dalam memberikannya. Masya Allah. Jadi kita nggak akan pernah sedih ya? Nggak sedih sebenarnya. Selama niat kita tuh karena Allah itu gak? Karena Allah. Tujuan kita mendapatkan ridho Allah untuk tiket masuk surga. Tapi gimana nih Kak kalau misalnya ada yang nanya begini, kan kalau misalkan kita ngerjain ketaatan itu kan pasti diberikan pahala oleh Allah ya kan, dan tadi kalau kata kali kita nggak akan pernah sedih nih, oke. Tapi ada yang kenapa kalau misalkan maksiat itu sering kali itu rasanya lebih nikmat Kak? Padahal kan harusnya kan biasanya tuh kalau nikmat sama rasa senang tuh ada hubungan tuh. Semakin nikmat semakin senang, ya kan? Kalau gak nikmat sedih, ya kan? Misalnya kalau teman-teman di sini misalnya ada yang disuruh sholat sama orang tuanya, ya kan? Kira-kira pergi ke masjid nikmat gak? Nikmat gak kira-kira? Lagi enak-enak main, tiba-tiba disuruh sholat. Waduh, kan itu biasanya kan kita, tar dulu, aduh. Nah, itu gimana tuh Kak? Berarti belum merasakan kebahagiaan yang lahir dari pengorbanan.
Kalau sudah merasakan kebahagiaan yang lahir dari pengorbanan, udah nggak tertarik lagi kebahagiaan yang lain. Tapi prosesnya itu panjang. Biasanya hati manusia pengen nyoba. Karena akal itu menolak, ya. Kalau kita pikirkan secara akal, kok bisa kita itu mengorbankan lagi anak-anak ini, tiba-tiba disuruh ini, yang jatuhnya itu mendapatkan pahala atau perintah Allah, kok bisa bahagia, yang enak kan kayak gini. Nah, biasanya akal kita itu selalu melawan hal itu. Nah, jadi pilihan kita itu pasti berat. Yang ada ketika disuruh lagi anak-anaknya main, disuruh sholat, yang ada nggak ikhlas. Maka sulit untuk mendapatkan atau merasakan kebahagiaan yang lahir dari pengorbanan. Karena prosesnya itu panjang. Prosesnya panjang. Latihan terus pasti akan mendapatkan rasa bahagia dalam berkorban. Jadi harus latihan terus ya Kak, biar ada kenikmatan itu gitu Iya, ya. latihan karena Allah. Karena Allah. Masya Allah, luar biasa. Kalau Kak Ali sendiri ada gak nih Kak, misalkan cerita Kak Ali ketika dulu pas masih pelajar nih Kak, kan kita kan para pelajar nih yang Iya. nonton nih Kak. Dulu ketika misalkan Kak Ali tuh mungkin kalau dulu pernah gak ada di fase-fase yang kayak di fase kayak mungkin apa ya, kayak mungkin dalam tanda kutip kayak nakal gitu Kak. Terus akhirnya kita berubah Kak. Iya. Gimana tuh? Nah, pasti kita mengalami hal seperti itu. Tapi kalau misalnya dilepas, dibiarkan, nggak dikasih tahu, nggak dinasehatin, pasti kita itu akan terus dalam melakukan hal yang seperti itu. Tapi kalau misalnya selalu dinasehatin, selalu diarahkan, dikasih tahu mau mengerjakan, mau mendengarkan, insya Allah bisa berubah ke hal yang positif. Yang namanya manusia itu tidak lepas dari hal seperti itu. Makanya Allah selalu mengingatkan, Nabi Muhammad juga selalu mengingatkan, ayo harus berubah. Ayo tinggalkan hal seperti itu, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo berbuat baik kepada sesama manusia. Ayo segera melakukan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Kalau manusia lurus-lurus aja kayak malaikat, itu nggak perlu diingetin. Allah nggak usah ngingetin, Nabi Muhammad pun nggak perlu ngingetin, karena malaikat. Kita manusia godaannya banyak. Kalau nggak ada yang bantuin, guru kita, sahabat kita yang selalu mengingatkan, itu sudah pasti lepas kemana tahu. Nah, kita bisa seperti ini, khususnya saya itu karena banyak yang membimbing. Makanya sesuai yang di belakang. Apa bacanya? Berkawan sejalan seperjuangan. Nah, itu kuncinya. Harus punya kawan yang sejalan dan seperjuangan. Kalau nggak ada kawan sejalan seperjuangan, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngebimbing. Apalagi kalau yang punya kawannya nggak satu visi misi, tujuannya beda, yang diinginkan juga beda. Yang pasti kita bisa jadi ngikut dia atau dia ngikut kita, kuat-kuatan itu jadinya. Nah, itu kuncinya di sini. Jadi kawan juga berpengaruh. Nah, juga sangat ya, berpengaruh. Masya Allah. Kalau kan di zaman sekarang kan zamannya sosial media nih Kak ya. Kan biasanya tuh ya ada tren-tren yang baik, ada juga yang buruk. Nah, seringkali nih Kak, kalau tren yang baik nih Kak, misalkan kita lagi ngaji nih ya, kita bikin status, ya kan? Apakah ketika kita posting apa yang kita lakukan, misalnya itu ketaatan ya, misalkan hal yang baik, misalkan kita baca Quran, kita posting, terus misalkan kita lagi ngaji nih, lagi ngumpul, lagi kajian, kita posting, apakah itu termasuk riya, dan bagaimana caranya agar kita terhindar dari riya? Nah, niat kita itu harus kita tekankan di awal.
kita memposting apapun itu niatnya untuk orang itu bisa ngikut, bukan untuk wow hebat udah kesini bukan. Pengen dibilang alim gitu. Nggak pengen dibilang alim, wah setiap sholat tepat waktu diposting terus setiap 5 waktu, zuhuran di masjid, Masya Allah. asar di masjid, maghrib di masjid. Nah itu jatuhnya ria. Tapi niat dari awal kalau ingin supaya orang itu ngikut, udah nggak nanyain lagi kita setiap azan itu di mana, udah tahu pasti di masjid, itu nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya sudah salah, ya nggak dapat pahala, namanya ria. Jadi niat itu Nah, harus niat itu dijaga penting. ya. Apapun yang kita lakukan, jatuhnya itu dari ini niat. Baik itu dari yang offline atau yang kehidupan nyata atau yang di media sosial, semuanya niat kita lurusin. Untuk apa kita melakukan hal tersebut? Untuk manusia apa untuk Allah? Untuk manusia banyak kecewanya kita. Tapi kalau untuk Allah nggak ada yang mengecewakan. Pasti 100% kita akan senang dalam melakukannya. Masya Allah, luar biasa. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi kita berbuat baik tuh nggak harus dipuji ya kayak, Nggak maksudnya harus dipuji. harus dipuji, dan kalaupun mau diposting juga nggak masalah juga Nggak ya kayak tadi masalah. ya. Nggak masalah. Masya Allah. Gimana nih teman-teman, ada yang mau bertanya? Teman-teman, ayo, yang mau bertanya boleh. Nanti ada door prize dari panitia. Ada yang mau bertanya? Ayo. Kita lihat dari pemirsa yang ada di YouTube, mungkin ada yang ingin bertanya. Merokok itu haram. Bantarjat Bogor Tengah hadir, Masya Allah. Jakarta Utara hadir. Muda kece bertakwa, asik. Duren Sawit menyimak. Kaltim, Masya Allah. Ini Kaltim ke Kalimantan Timur. Luar biasa. Sangat Kaltim. Banyak Kaltim. Kaltim hadir. Jauh juga ya. Ya juga. Masya Allah keren. Barakallahu fikum. Sekarang hadir. Baik Kak, terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas sharing-sharingnya yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan dari apa yang tadi sharing Kak Ali ini bisa menguatkan kita ya. Jadi tadi ternyata jadi baik itu memang harus karena Allah aja ya Kak ya. Karena Allah. Karena Allah, Masya Allah. Baik, jazakumullah khairan kali atas ilmunya dan semuanya.